Henüz 15 yaşındaki genç kızın adını ilk kez sosyal medyada ne yazık ki korkunç bir haber. Ya itu benar-benar dia kayak setakut itu sama ayahnya. Bahkan dia bilang kalau misalkan kematian itu lebih tidak menakutkan dibandingkan ayahnya. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette. Dan hari ini karena permintaan dari kalian, aku akan membahas sesuatu yang lagi viral lagi, yaitu mengenai Melisa yang merupakan fans BTS asal Turki yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis banget. Dan mungkin yang bikin orang tuh benar-benar kayak tersentuh banget sama kasus ini karena dia itu sering banget ternyata sebelum ia meninggal, ia selalu kayak curhat di Twitter, tapi curhatnya ke Suga BTS atau Min Yoongi. Jadi kisah mengenai Melisa ini benar-benar menjadi kabar duka bagi ARMY di dunia. Bagi kalian yang belum tahu ARMY itu apa, ARMY itu adalah nama fandom dari BTS. Jadi untuk orang-orang penggemar BTS, biasanya mereka itu disebut ARMY. Jadi gadis yang akan kita bahas ini adalah gadis asal Turki yang bernama Melisa Kilik. Dan kalau kalian lihat ini benar-benar gadisnya tuh cantik banget, gadis yang manis. Jadi tuh dia kalau misalnya di foto juga kelihatannya dia riang-riang aja, pokoknya kayak se-happy itu aja gitu. Tapi kita nggak tahu kalau misalkan benar-benar ada kesedihan yang mendalam banget yang menimpa dia. Jadi sebelum kita masuk ke kisahnya lebih lanjut, aku mau kasih tahu tentang Melisa Kilik ini. Jadi Melisa Kilik ini masih kayak gadis berusia 15 tahun dan dia itu memang suka banget sama BTS. Jadi dia itu termasuk ke dalam ARMY ini. Nah, saking sukanya dia itu sering banget kayak nge-tweet sesuatu tapi nge-tag si Suga BTS ini. Jadi itu kayaknya mungkin dia lebih merasa tenang kalau misalkan dia bisa mencurahkan isi hatinya, dia curhat ke Suga. Nah, dia itu nge-tweet di akun Twitternya bernama Anabuna Gechityeok. Nah, ternyata setelah dilihat cuitan-cuitannya, Twitter-twitternya, itu tuh benar-benar menggambarkan kalau misalkan dia itu lagi tertekan sama sikap ayahnya. Jadi kayaknya ayahnya tuh memperlakukan dia dengan tidak baik banget dan dia mencurahkan isi hati tentang ayahnya itu ke Suga BTS ini. Dimana katanya itu ayahnya tuh sering kayak membunuh dia secara mental gitu. Karena gimana ya, ayahnya tuh sering kayak, udah kamu tuh orang paling gak berguna di dunia ini, kamu tuh orang paling gak berguna di hidupku, seperti itu. Bahkan kadang-kadang ayahnya itu menyuruh si Melisa untuk membunuh dirinya sendiri. Jadi dia pernah nge-tweet gini, aku tahu ayahku tak akan membunuhku. Dia hanya seringkali mengucapkan bunuh dirimu sendiri. Kamu adalah hal paling buruk yang pernah ada dalam hidupku. Atau ambil pistol itu, dekatkan kepalamu. Aku hanya menangis sehari, lalu aku akan lanjutkan hidupku. Aku pikir aku harus melakukannya sekarang. Aku seharusnya tidak banyak berpikir. Aku takut, Yoongi, tulis Melisa. Jadi di cuitan itu benar-benar Melisa udah menunjukkan kalau misalkan dia lagi tertekan, ayahnya selalu menindas dia secara mental, ibarat tuh ayahnya membunuh dia juga secara mental. Dan dia tuh cuman bisa cerita di cuitannya, dan dia itu ceritanya ke Suga BTS. Dia bilang aku takut gitu. Itu benar-benar kasihan banget, seolah-olah dia butuh kayak pertolongan, kayak kekuatan mental saat itu. Nah terus nggak hanya itu aja, Melisa juga nge-tweet beberapa hal yang kayak tetap curhat gitu tentang ayahnya. Nah Twitternya kayak gini, jika aku mati sekarang dan ayahku menyusul kemudian karena dia terlalu membenciku, apa yang harus aku lakukan? Apakah Tuhan yang tidak dapat melindungiku di sini bisa melindungiku dari ayah kalau aku mendatanginya? Jadi di sini benar-benar dia tuh kayak benar-benar setakut itu gitu sama ayahnya. Bahkan dia itu lebih baik untuk mati daripada dia itu bersama ayahnya. Bahkan dia aja berpikir apakah kalau dia mati ayahnya akan masih mengejar dia gitu. Apakah Tuhan bisa melindungi dia? Itu benar-benar dia kayak setakut itu sama ayahnya. Bahkan dia bilang kalau misalkan kematian itu lebih tidak menakutkan dibandingkan ayahnya. Dan di sini dia bilang banget kalau ayahnya itu kelihatan banget membenci Melisa. Nah sekarang kita masuk kenapa sih Melisa tuh benar-benar bisa dibenci banget sama ayahnya. Apa yang sebenarnya Melisa tuh lakukan? Nah ternyata halnya tuh simple banget. Jadi Melisa kan suka banget sama K-pop, Melisa suka banget sama BTS, Melisa tuh sering banget dengerin lagu-lagu K-pop. Nah ayahnya tuh nggak suka banget sama lagu-lagu K-pop, anti banget sama kayak Korea-Koreaan, anti banget sama BTS. Nah itu yang membuat ayahnya tuh benci banget sama Melisa. Bahkan Melisa tuh pernah kayak nge-tweet poster-poster BTS dan dia nge-tweet juga kalau ayahnya mengancam untuk merobek-robek poster dari BTS itu.
Sehingga kayak kamarnya itu kan isinya dinding, terus poster-poster BTS gitu. Karena dia benar-benar ngefans banget. Dia tuh sampai harus ngumpetin semua posternya, turunin dari dinding karena takut banget kalau ayahnya akan merobek poster-poster itu. Ya menurut aku tuh kayak nggak masuk akal banget, cuman karena hal sepele gitu. Itu tuh kayak jahat banget gitu loh. Seorang anak berhak atau siapapun berhak untuk menyukai sesuatu, untuk ngefans sama siapapun. Jadi siapapun tuh kalau misalkan orang ngefans sama siapa, itu tuh janganlah dilarang-larang, apalagi sampai membenci Melisa, sampai juga merusak mental Melisa seperti itu. Apalagi juga dia adalah ayah kandung dari Melisa. Nah, di sini juga Melisa tuh sempat ngepost poster K-pop yang ditempel di dinding. Nah, dalam unggahannya ini dia juga membagikan kisah hidupnya yang harus tersiksa karena sang ayah terus memukulinya. Dan bahkan lebih sedihnya lagi, dia itu bukan tinggal sama ayahnya aja, dia itu ada ibunya juga. Nah, ibunya itu seakan tidak peduli dengan kelakuan ayahnya yang sering mukulin dia tanpa sebab, cuman gara-gara dia suka K-pop, suka BTS, ayahnya selalu mukulin dia, ibunya tuh kayak nggak peduli. Jadi tuh benar-benar dia kayak di rumah itu nggak punya support system, orang yang selalu melindungi dia tuh nggak ada gitu. Ibunya nggak peduli, ayahnya mukulin dia karena hal kecil. Jadi dia tuh benar-benar harus meluapkan emosinya, kayak dia itu harus curhat. Itu di Twitter dengan orang yang dia idolakan banget, yaitu Suga BTS. Bahkan Melisa juga pernah ngepost kalau ayahnya pernah kayak kasih seutas tali untuk Melisa bunuh diri. Memang sih ayahnya itu tidak membunuh Melisa, tapi seolah-olah dia benar-benar membunuh mental Melisa. Mana ada sih ayah yang kayak memberikan ini seutas tali kamu bunuh diri, kayak mendorong anaknya untuk bunuh diri. Kayak gimana ya, dia itu menekan Melisa terus supaya Melisa akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Dan di sini banyak yang percaya bahwa ayah dari Melisa sebenarnya membenci Melisa itu dari kecil, bukan karena dia itu menyukai BTS. Tapi karena ayahnya tahu kalau BTS itu adalah kebahagiaan dari Melisa, makanya ayahnya tuh nggak suka banget kalau lihat Melisa tuh bahagia. Dan akhirnya ini terjadi, puncak kegelisahan Melisa itu datang pada tanggal 5 September 2020. Jadi benar-benar baru kemarin-kemarin ini, dimana cuitan atau tweet terakhirnya adalah aku menarik pelatuknya. Jadi seolah-olah dia itu kayaknya pakai pistol untuk membunuh dirinya sendiri. Dan benar aja setelah cuitan itu terus orang-orang mulai kayak sadar Melisa Kilik ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri dengan menggunakan pistol milik ayahnya. Melisa menembakkan kepalanya dengan pistol pada jam 2 pagi, terus itu juga membangunkan para tetangga di sana karena suara tembakan yang keras banget. Dan setelah itu para tetangga juga melihat keadaan Melisa dan ditemukan Melisa sudah terluka parah karena tembakan tersebut. Lalu saat itu Melisa langsung dibawa ke rumah sakit negeri Odemis, di mana dia dibawa dengan ambulans. Namun sayangnya sampai rumah sakit itu Melisa tidak lagi terselamatkan dan meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Di sini para ARMY juga menduga Melisa meninggal dunia tidak hanya karena siksaan fisik, tapi juga akibat siksaan batin. Karena benar-benar nggak sanggup terus disiksa batinnya dan fisiknya oleh ayahnya sendiri. Dan meninggalnya Melisa ini benar-benar jadi kabar duka ARMY sedunia, karena benar-benar kayak ini tuh adalah seorang malaikat kecil yang nggak tahu apa yang harus dia lakukan, yang kayak tersiksa selama ini. Dia nggak tahu di mana tempat untuk mengadu, dia benar-benar keluarganya aja tidak menjadi support system dan tidak mendukung dia. Dan langsung tuh hashtag Melisa pun menjadi trending di Twitter. Tak sedikit yang menyatakan agar kepergian Melisa diselidiki oleh pihak berwajib Turki. Nah terus banyak yang kayak menduga kalau misalkan kematian Melisa juga harus diselidiki, apakah benar-benar dia bunuh diri atau gimana. Karena menurut para ARMY ini tuh benar-benar harus dijunjung keadilan Melisa ini, dan untuk pihak kepolisian Turki supaya bisa kayak menyelidiki dari cuitan-cuitan si Melisa supaya bisa tahu sisi terang dari kasus ini. Nah, di sini juga ada berdasarkan hukum Turki, siapapun yang mendukung atau mendorong seseorang sehingga melakukan tindakan bunuh diri dapat diancam hukuman penjara selama 2 hingga 5 tahun. Nah, di sini para ARMY juga memiliki solidaritas yang sangat tinggi karena dari kasus Melisa ini mereka menjadikan pelajaran agar mereka lebih saling peduli terhadap sesama, terutama mereka yang terindikasi sedang mengalami masalah dengan kehidupannya. Jadi aku melihat ARMY ini bukan hanya sebagai fandom BTS aja, tapi mereka benar-benar mempunyai solidaritas yang tinggi banget. Nah, dari aku sendiri, semoga Melisa Kilik benar-benar sudah tenang di sisi Tuhan. Semoga dia mendapatkan ketenangan, dia tidak lagi sedih, dia sudah dilindungi Tuhan. Dan semoga keadilan dari Melisa Kilik ini tetap dijalankan oleh pihak kepolisian Turki untuk menyelidiki masalah dari Melisa Kilik.
So, sekian dulu dari aku. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Dan juga aku mohon maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.